kali ini akan membahas apa yang terjadi jika bergerak dengan kecepatan cahaya atau bahkan melebihi kecepatan cahaya. Sebelum kita membahasnya, ayo dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like gratis. Pasti sebagian dari kalian pasti sudah tahu jika tidak ada benda yang dapat bergerak secepat cahaya. Karena untuk melaju sampai secepat cahaya dibutuhkan energi yang sangat besar atau tak terhingga. Dan juga karena terhambat dengan adanya massa. Jika massa kalian nol, kemungkinan besar kalian dapat melaju secepat cahaya. Berdasarkan relativitas umum, benda bermassa tidak bisa bergerak mencapai kecepatan cahaya. Sesuatu yang tidak memiliki massa, seperti foton atau mungkin gravitasi, harus bergerak pada kecepatan cahaya. Dan ada juga sebuah partikel yang disebut-sebut secepat cahaya seperti neutrino dan juga tasion. Partikel neutrino keberadaannya sudah terdeteksi, sedangkan tasion masih sebatas hipotesis. Dampak dan kemungkinan jika bergerak dengan kecepatan cahaya atau melebihi kecepatan cahaya. Jika bergerak dengan kecepatan cahaya, kemungkinan besar tubuh kalian akan terurai dan hancur menjadi partikel-partikel kecil. Tapi bagaimana jika dapat bertahan? Segera setelah kalian dapat bertahan, partikel-partikel kecil yang bermassa dan bergerak dengan kecepatan normal akan membentur, menembus tubuh kalian dengan sangat cepat. Belum lagi radiasi-radiasi yang akan masuk sangat cepat. Sudah dipastikan tubuh akan terpapar radiasi dan hancur akibat benturan partikel ini. Waktu akan bergerak sangat cepat di depan kalian, karena cahaya yang berada di depan lebih cepat sampai ke mata, sedangkan waktu di belakang seakan-akan berhenti berjalan. Ini karena bergerak secepat cahaya, maka setiap kejadian atau peristiwa yang diangkut cahaya di belakang tidak cukup cepat untuk mengirim info pemandangan sampai ke mata. Jadi terlihat seakan-akan waktu berhenti. Sebaliknya pengamat dengan waktu berjalan normal akan melihatmu seakan-akan berhenti bergerak. Ini sebenarnya kalian tidak 100% berhenti bergerak. Analogikan seperti bola yang jatuh dalam posisi diam dengan bola yang jatuh tapi bergerak menjauh. Gelombang cahaya yang tercipta dari yang bergerak diam akan pendek, sedangkan yang jatuh sambil bergerak menjauh akan semakin panjang gelombang cahayanya yang tercipta, dan terlihat seolah-olah bola itu jatuhnya lebih lambat. Bagaimana jika bergerak dengan kecepatan cahaya, tapi di bumi? Konsekuensinya akan berbeda. Tubuh kalian akan segera terbakar dan jadi debu, karena gesekan udara dengan menyentuh 20% kecepatan cahaya, setara dengan 60.000 km per jam. Rata-rata kecepatan meteor jatuh yang terbakar di atmosfer saja sekitar 70.000 km per jam. Jika kalian bergerak dengan kecepatan cahaya di bumi, kalian akan mengelilingi bumi sekitar 7,5 kali mengelilingi atau mengorbit bumi hanya dalam waktu 1 detik. Tidak terbayangkan jika mencoba bergerak dengan kecepatan cahaya di bumi. Sekarang kalian dilengkapi pesawat luar angkasa canggih yang dapat menahan segala partikel dan radiasi yang mengganggu, dan dapat melaju secepat cahaya, bahkan melebihi kecepatan cahaya. Dengan teknologi warp, cara kerja warp, ruang yang ada di depan dipersempit seolah-olah terhisap, yang akan menarik pesawat ke depan, dan di belakang, ruang diperlebar, seolah-olah pesawat luar angkasa kalian akan terdorong ke depan, seperti ombak yang mendorong kalian. Target tujuan sekarang adalah galaksi Andromeda yang berjarak 2,5 juta tahun cahaya. Sekarang pesawat kalian melaju 50% kecepatan cahaya. Bintang akan seperti garis-garis bercahaya. Di depan, kalian akan melihat peristiwa atau pemandangan. Seolah-olah waktu bergerak sangat cepat. Ibarat frame cahaya yang bergerak menuju mata. Lebih cepat sampai ke mata. Dan jika kalian melihat ke belakang maka, pemandangannya sangat berbeda. Waktu seakan-akan melambat. Ibarat, setiap frame cahaya yang berusaha bergerak menyusul ke pengamatan kalian akan sampai ke mata lebih lambat. 100% kecepatan cahaya atau 1 kali kecepatan cahaya. Sekarang kalian dapat berkunjung antar planet di tata surya dengan cepat. Lalu kalian akan melihat pemandangan garis-garis cahaya bintang mulai menghilang. Dan hanya tampak cahaya di depan saja yang terlihat. Tidak nampak cahaya dari samping maupun belakang. Di kecepatan ini, pemandangan di belakang kalian akan melihat waktu yang seolah-olah berhenti. Ibarat frame cahaya yang berhenti bergerak. Sekarang kalian sama cepatnya dengan frame cahaya ini. Dengan kecepatan ini masih kurang. Agar tiba di galaksi Andromeda saja, akan tiba dalam waktu 2,5 juta tahun. Kecepatan pun
ditingkatkan hingga 2 kali kecepatan cahaya. Di kecepatan ini, jika kalian melihat pemandangan di belakang, kalian akan melihat waktu yang seolah-olah berjalan mundur, ibarat frame cahaya yang didahului. Sekarang kalian melebihi kecepatan frame cahaya itu. Tapi jika kalian berhenti, pemandangan akan kembali normal. Waktu seakan-akan bergerak maju. Sebaliknya, jika ada pengamat dari belakang, dengan waktu yang berjalan normal, mau seberapa cepat pun kalian bergerak secepat cahaya, pengamat hanya akan melihat kalian diam, sambil menjauh. Untuk tiba di galaksi Andromeda, masih kurang juga di kecepatan ini, karena masih membutuhkan waktu 1,2 juta tahun cahaya baru sampai. Lalu kalian meningkatkan kecepatan hingga 10 kali kecepatan cahaya. Sekarang kalian dapat melakukan perjalanan antar bintang. Berkunjung ke bintang Alpha Centauri tidak butuh waktu banyak. Dan dengan segera, kalian akan melihat bumi kembali ke masa lalu. Lalu kalian akan melihat di galaksi Andromeda waktu yang terasa berjalan cepat. Merasa masih kurang cepat, karena membutuhkan waktu sekitar 4,5 ribu tahun baru sampai. Kecepatan pun ditingkatkan hingga 20 kali kecepatan cahaya. Merasa masih kurang, 4,5 tahun baru sampai. Karena di sini kita butuh waktu hanya 1 hari saja. Berapa kali kecepatan cahaya agar sampai dalam waktu 1 hari ke galaksi Andromeda? Kurang lebih kalian harus bergerak dengan kecepatan hingga 32 kali kecepatan cahaya. Kecepatan pun ditingkatkan hingga 32 kali kecepatan cahaya. Artinya, kecepatan kalian sekarang setara dengan sekitar 9.300 km per jam. Untuk mengurangi kecepatan laju pesawat, warp digunakan terbalik. Ruang di depan dilebarkan, dan di belakang dirapatkan. Sekarang kalian akhirnya sampai di galaksi Andromeda. Perjalanan antar galaksi akhirnya tercapai, dan tidak butuh waktu banyak. Pengamat dari galaksi Andromeda tidak akan sadar jika kalian sedang berangkat menuju ke galaksi Andromeda, karena cahaya butuh waktu agar sampai ke pengamat. Lalu, kalian mencoba melihat ke arah galaksi Bima Sakti. Maka, kalian akan melihat masa lalu 2,5 juta tahun yang lalu. Dan di sini keanehan terjadi. Kalian melihat cahaya atau bayangan diri kalian sendiri yang bergerak mundur dan menjauh. Contohnya seperti bola yang jatuh tapi sambil mendekat ke pengamat. Dengan sangat cepat melebihi kecepatan cahaya. Di setiap perjalanannya, akan meninggalkan setiap frame cahaya dalam posisi yang terbalik. Karena, frame cahaya bola yang jatuh tidak cukup cepat untuk mengejar. Maka terlihat seakan-akan waktu bergerak mundur. Untuk melakukan perjalanan antar galaksi di alam semesta, kalian membutuhkan kecepatan setara 30 kali kecepatan cahaya. Tidak terbayangkan jika pesawat kalian menabrak objek sebesar matahari atau lebih, dengan kecepatan 30 kali kecepatan cahaya. Karena energi kinetik yang terlalu besar, pesawat tidak akan langsung berhenti. Kemungkinan akan menembus seperti peluru yang tak terlihat. Jadi, apa bergerak secepat cahaya dapat mempercepat waktu atau membalikan waktu? Jawabannya, kemungkinan tidak. Waktu hanya berpengaruh jika seberapa besar ruang dan waktu yang dapat dimampatkan. Semakin besar gravitasi maka semakin besar ruang waktu yang dapat dibengkokkan.